Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video ini kita akan sama-sama membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nasr. Sebelum kita membaca, mari sama-sama kita berta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang pertama di sini ada idza. Idza di sini terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Kita baca panjang dua harakat. Jaa. Nah, ini merupakan mad wajib muttasil karena terdapat mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Kita baca 4 atau 5 harakat. Idza jaa nasru. Nah, huruf shad adalah huruf tebal, jadi kita harus membacanya dengan mengangkat pangkal lidah, lalu dia memiliki sifat hamas dan rokhawah, yang artinya kita harus mengalirkan nafas dan juga suara ketika kita membaca huruf ini. Nasrullahi. Di sini ro merupakan huruf yang kita harus baca tebal karena ro-nya berharakat dhammah. Ru. Kita angkat pangkal lidah, kemudian kita bertemu dengan lafaz jalalah Allah, Nasrullahi. Nah, di sini lafaz jalalah kita baca tebal karena harakat sebelumnya adalah dhammah. Kemudian kita panjangkan dua harakat, meskipun dalam sebagian cetakan mushaf tidak disertai dengan tanda ada mad atau alif kecil, tapi pada lafaz jalalah tetap dibaca panjang dua harakat. Nasrullahi wal fath. Wal di sini merupakan alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf fa yang merupakan huruf qamariyah. Alif lamnya kita baca jelas. Kemudian ada ta sukun, kita baca dengan sedikit menghembuskan nafas dan ada huruf ha sukun. Jadi kedua huruf ini harus jelas. Tidak boleh kita baca fat tanpa huruf ha atau tidak boleh kita baca fath di huruf ta-nya tidak jelas ya. Jadi dua-duanya harus jelas. Wal fath. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita. Huruf ra kita baca tebal karena ra-nya berharakat fathah ya, kita angkat pangkal lidah. Wa ra'aita. Ada ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Ini merupakan bacaan lin, ya-nya kita baca dengan lembut. Wa ra'aitan nasa. Nah, di sini terdapat alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang lebur ke dalam huruf nun, sehingga huruf nunnya bertasydid. Nah, karena huruf nunnya bertasydid, maka wajib kita baca dengan gunnah ya, atau kita panjangkan dengungnya sedikit. Wa ra'aitan nasa. Kemudian di sini na-nya terdapat mad tabi'i, kita baca panjang dua harakat. Yadkhuluna. Yad. Di sini ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah qalqalah yang terjadi di tengah-tengah kata atau kalimat. Jadi huruf dalnya di sini kita pantulkan. Yadkhuluna. Huruf kha, huruf tebal, kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Lu, di sini ada mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, dibaca panjang dua harakat. Yadkhuluna fi mad tabi'i, kita baca panjang dua harakat. Dini, di juga mad tabi'i karena ada iya sukun sebelumnya kasrah ya. Fi dinillahi. Nah, di sini lafaz jalalahnya kita baca tipis. Kenapa? Karena sebelumnya berharakat kasrah ya. Jadi tidak baca dinillah tapi dinillahi. Masih seperti sebelumnya kita panjangkan dua harakat pada lamnya. Dinillahi afwaja. Huruf fa, huruf yang memiliki sifat hamas dan juga sifat rokhawah. Jadi ketika kita baca, terutama saat dia sukun, kita alirkan nafas dan juga suara.
Afwa, wa mad tabi'i, kita baca panjang 2 harakat. Afwaja. Nah, ketika kita waqaf pada huruf yang berharakat fathatain atau 2 fathah atau disebut juga dengan tanwin, maka kita di sini harus menghilangkan satu tanwinnya atau menjadikan dia hanya berharakat fathah saja, lalu kita panjangkan 2 harakat. Jadi tidak kita waqafkan afwajan, tapi afwaja. Nah, ini namanya mad iwad ya. Jadi tanwinnya atau tanwin fathatainnya kita ganti dengan fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, huruf ha memiliki sifat hamas dan rakhawah, jadi kita alirkan nafas dan suara. Fasabbih bihamdika, bihamdi, huruf mim sifatnya tawassut, ada sedikit aliran suara tapi tidak panjang atau tidak sampai mencapai bacaan gunnah karena di sini hukumnya izhar ya. Mim sukun berjumpa dengan dal, hukumnya izhar halqi, mimnya dibaca jelas tanpa berdengung. Bihamdi rabbika, ra-nya dibaca tebal karena fathah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini ada sin, huruf sin sukun bersifat hamas dan juga rakhawah, kita beri aliran nafas dan suara. Nah, huruf ghain juga memiliki sifat rakhawah, tapi sifat lainnya adalah jahar. Jadi pada saat membaca huruf ghain yang sukun, kita alirkan suara tapi tidak ada aliran nafas. Tidak boleh dikolkolakan. Atau tidak boleh diputuskan. Wastaghfir. Ya, jadi harus ada alirannya, harus lembut pengucapannya. Wastaghfir. Kemudian huruf ra di sini, ra-nya dibaca tipis karena huruf di belakangnya berharakat sukun asli, kasrah asli. Ya, jadi ra sukunnya kita baca tipis, fir, jangan dibaca fir. Kemudian haknya di sini kita sukunkan. Jadi ada ra sukun dan ada hak sukun. Kedua-duanya harus kita jelaskan, harus kita perdengarkan. Tidak ada huruf yang hilang ya. Wastaghfir, ada ra dan juga ada ha. Innahu. Nah, di sini ada nun tasydid dibaca dengan gunnah. Kemudian hanya ini merupakan mad silah sughra karena ada ha dhamir yang huruf sebelum dan sesudahnya berharakat ya, dan sesudahnya itu bukan hamzah. Jadi ini adalah silah sughra dibaca panjang 2 harakat. Innahu kana, ka mad tabi'i kita baca panjang 2 harakat. Kana tawwaba, huruf waw tasydid kita beri penekanan atau nabrah sedikit ya, tidak perlu berlebihan. Tawwaba, tapi tidak boleh juga terlalu kendor. Tawwaba, jadi wawnya tasydidnya harus jelas. Kemudian kita panjangkan 2 harakat. Tawwaba. Nah, ba di sini pada dasarnya ini merupakan tanwin ya, sama seperti afwaja, tawwaban ya pada dasarnya. Tapi kita waqaf di sini maka ini menjadi mad iwad. Jadi kita ganti tanwinnya menjadi fathah, kita baca panjang 2 harakat. Lalu kenapa ada mim? Nah, ada mim ini alasannya adalah karena berjaga-jaga sekiranya kita mau wasal dengan surah berikutnya, yaitu surah Al-Masad yang diawali dengan basmalah ya, basmalah. Jadi ada tanwin, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah iqlab atau qalb, sehingga di sini diberikan tanda mim sebagai tanda iqlab kalau kita mau wasal. Tapi kalau kita wakaf, cukup kita wakaf dengan mad iwad saja. Demikian bedah tajwid pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.